Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Raisya Ramadhani dalam acara INEOS TV membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini telah terjadi hujan lebat di wilayah ibu kota Jakarta pada Minggu 7 November 2021 yang mengakibatkan 12 RT dan 4 RW di Jalan Petamburan Kemayoran dari Jakarta Selatan terpaksa harus menerobos banjir guna melakukan aktivitas penjualan. Dan saat ini tim telah menghentikan pencarian korban. Sesuai protokol, mereka yang tidak ditemukan dalam waktu 3 hari akan dinyatakan meninggal dunia. Berikut adalah daftar nama-nama korban yang belum ditemukan. Tenang ya Aluna, semuanya belum tentu berakhir. Pasti ada keajaiban yang akan datang. Kita doakan saja yang terbaik buat mama kamu ya. Jangan, kenapa kasusnya ditutup? Kita doakan aja ya Aluna. Semangat dan terus tenang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, apa ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Oke, langsung kita mulai ya. Ada yang tahu perubahan iklim itu apa? Ya, silakan. Jadi menurut saya itu perubahan iklim itu adalah perubahan peristiwa dan iklim bumi yang disebabkan oleh faktor manusia atau faktor alamnya. Ya, kita sekali. Apa ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Perubahan iklim itu bisa kita lihat dari yang kita kan nggak lihat tadinya kalau misalkan Indonesia tuh punya 2 musim, yaitu ada musim panas sama musim hujan. Tapi kalau misalkan sekarang itu tuh kita nggak bisa memprediksi kapan musim hujannya atau kapan panasnya. Kadang kayak pas siang itu kayak panas banget, tapi tiba-tiba sore atau malamnya itu hujan. Itu tuh termasuk dari tanda perubahan iklim. Nah, tepat sekali. Oke, bisa. Jadi perubahan iklim ini adalah perubahan pola cuaca dan suhu dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan iklim ini bisa disebabkan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan adanya emisi gas rumah kaca. Perubahan iklim ini dapat menyebabkan berbagai bencana seperti kebakaran hutan dan juga banjir. Aluna, kamu tenang saja karena hujan pasti akan berhenti. Kamu harus tahu bahwa hujan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kamu bersikap buruk terhadap lingkungan, maka hujan ini akan menjadi bencana untuk kamu. Terlalu banyak orang-orang dan penguasa-penguasa yang hanya mementingkan diri sendiri dan berdampak buruk terhadap lingkungan dan orang sekitarnya. Kamu jangan jadi seperti ibu ya, Nak. Jun, lu gak apa-apa kan? Serius? Nggak apa? Baik, diskusi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apa ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. maaf kalau saya bertanya di luar topik hari ini. Menurut Ibu, apakah ada sesuatu atau apapun itu buat kita bisa menyelesaikan masalah? Terima kasih. Kocak, bahas masa lalu, bukan kufan lu. Orang mah ke masa depan, bukan ke masa lalu, kocak. Ya, gak jelas. Gak boleh kayak gitu, harus hargain orang yang nanya. Sih, kita bersenang. Sudah ya. Pertanyaan Aluna tidak salah kok. Dahulu ada orang yang melakukan penelitian dan dia bisa berhasil pergi ke bulan. Bisa saja Aluna melakukan penelitian dan dia bisa berhasil kembali ke masa lalu. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Jadi begini Prof, saya memutuskan untuk mengambil penelitian terkait mesin waktu. Mesin waktu? Maksud kamu time teleportasi? Kamu serius untuk itu? Mungkin terdengar ambisius dan aneh ya Prof.
Tetapi di sini saya sudah menyiapkan dasar teori dan konsep awalnya, dan saya menggunakan konsep relativitas Einstein lalu saya gabungkan dengan teori kuantum. Kamu tahu kalau saya pernah membaca riset yang serupa dari MIT. Bisa dilihat, kalau mereka menyerah pada fase terstabil waktu. Kamu yakin kalau kamu bisa membuat sesuatu yang paling unik dengan ini? Mungkin belum tentu sempurna ya Bu, tapi saya akan mengusahakan penelitian ini berhasil. Menarik? Sangat menarik. Kalau kamu bisa membuat kerangka metodologi yang dengan jelas, saya akan dampingi kamu untuk riset ini. Terima kasih Prof, terima kasih sudah mempercayakan saya. Saya bakal memakai kepercayaan ini dengan sebaiknya. Oke, kan dia kemarin kan waktu semester S1 kan gue mau dari Mas Ayu dan dari dia. Kalau kayak gini gimana menurut lu? Lu mau nggak gabung sama tim gue? Lu pada? Hah? Serius lu? Kasih waktu. Kenapa Ini sih? kan bukan cuma tugas biasa. Ya, misi kita kan coba namanya juga. Kan kita ngelipit. Sih, kalau misalkan lu mau ini, kalau misalkan lu mau memperbaiki masa lalu dan merubah yang lu bilang itu, sih, gue mau banget. Itu gue ikut deh. Nanti gue yang paling bantu bagian perangkat kerasnya aja. Soalnya kan kebetulan papski gue itu S3-nya di England, benar Berarti lu pada setuju ya? Setuju lah. Berarti kalau dari gue, dari gue ini kali yang hitung energi kuantumnya, karena kebetulan gue belum punya koneksi dosen teknik gue yang kakak gue. Jadi gue akan tinggal juga ke beliau. Boleh, berarti kalian semua mau gabung sama tim gue ya? Mau dong. Oke, makasih guys, makasih. Iya, santai aja. Oke. Baik, berdasarkan penelitian yang telah kita lakukan, hasilnya dari tapi untuk yang kita lihat, kalau di sini cuma bisa satu orang, bagaimana? Oh yaudah, kalau gitu aku nanti dan masalah lu gak apa-apa. Oke sih, gak apa-apa sih. Dan hitungan 1, 2, 3, saya akan meneliti dan Dimas dan juga Salva akan mengecek serta mengatur jalan dari sistem ini. 1, 2, 3. Kayak di desa aku, tapi kok beda ya? Nah, Surapan. Perluasan lahan sawit. Bukannya area ini tuh tempat air resapan utama di desa ya? Ayo tidak setuju, kata ini sumber kehidupan kami. Pokoknya kita nggak setuju, Mas Bagio. Udah surat-surat yang mana surat-surat di dokumen
si Aluna udah nyampe? Udah nyampe sini. Luna, kamu nggak apa-apa? Apa yang terjadi di sana? Atau kamu meninggal gak ya, Luna? Baik. Udah nanya. Aku mau jelasin, tapi bentar. Aku capek banget. Mau minum dulu. Mana dokumentasi itu, Luna? Oh, ini Prof. Wah, ternyata benar berhasil ya. Keren banget tuh. Keren banget. Nah, setelah dapat bukti ini, aku tuh pengen ngasih tau orang-orang kalau misalkan mesin waktu ini tuh sangat sungguh bekerja gitu. Tapi kamu yakin, Luna? Dengan menyebarkan ini, kamu itu bisa membahayakan diri kamu sendiri. Justru karena itu, Prof, saya ingin menyebarkan ini ke publik biar orang-orang tuh tahu kalau misalkan ini tuh bukan karena semata-mata karena alam, tapi karena ulah manusia juga. Tapi, Lun, itu juga ada resikonya, benar kata profesor tadi. Bisa aja nanti oligarkinya itu juga bakalan marah sama kamu. Lu bener sih lu. Tapi gua tetap mendukung lu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin semua. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Aluna dan ketiga temannya, mahasiswi dan mahasiswa teknik fisika yang menemukan hal penting di balik banjir besar tahun 2013. Kepada Aluna dan ketiga temannya, persilakan. Kepada saudari Aluna, disilakan. Terima kasih. Saya di sini bukan untuk menyalahkan alam, tetapi untuk memberitahu bahwa bencana kemarin itu bukan hanya karena alam, tetapi juga karena ulah manusia. Saya tahu, mungkin kalian tidak percaya, tetapi di sini saya membawa bukti, termasuk teknologi yang membawa saya ke masa lalu. Mesin waktu, ini seminar atau filosofi? Bingung dah. Aluna, sebentar. Penjelasan tentang mesin waktu ini bisa kamu jelaskan secara ilmiah. Jangan sampai kita tersesat dalam sensasi ya. Karena itu, Bu, saya ingin membuktikannya secara langsung. Apakah dari sini ada sukarelawan yang ingin maju? Saya mau. Baik, boleh. Sebelumnya namanya siapa? Baik, saya Nina dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mahasiswa Teknik Kimia semester 2. Boleh dibantu? Jadi, ini alat mesin waktu yang saya bicarakan tadi. Ya, alat ini membantu kita untuk melihat masa lalu yang sedang terjadi, seperti bencana kemarin yang saya lihat dan saya testimonikan dengan diri saya sendiri. Sudah? Oke, baik. Jadi, saudari Nina akan menghilang dalam waktu 5 detik. Di sini akan dihitung sampai 5 detik, sedangkan di masa lalu akan berjalan selama 30 menit. Sudah siap, saudari Nina? Siap. Oke, saya akan mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saudari Nina akan balik lagi dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik saudari Nina, bisa jelaskan kepada audiens apa yang terjadi di kondisi di sana? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, pengusaha itu membuang limbah, membakar hutan, dan membuka bendungan dengan sengaja. Bukan kecelakaan. Ternyata
ternyata benar. Tunggu. Kalau ini memang benar, kita nggak bisa diam. Ini bukan masalah kampus atau tempat tinggal kita, tapi masa depan lingkungan hidup. Betul, kita harus bawa bukti ini ke publik, bahkan ke pemerintah. Kita harus minta pertanggungjawaban dari mereka. Tuh, Oke, saya di sini bukan untuk mencari sensasi, tapi saya ingin untuk berita ini agar tidak terkubur. Karena keadilan mereka para korban ada di kita semua. Kita nggak bisa nonton doang, kita harus bertindak. Betul, jadi kita harus kumpulin massa, kita datengin gedung DPR dan kita tuntut keadilan. Ayo, selamatkan bumi, tuntut keadilan. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Permisa, saya sedang berada di lokasi demo saat ini dan saya akan mewawancarai 2 mahasiswa yang ikut serta. Bagaimana kondisi demo pada saat ini sekarang? Demo saat ini tuh benar-benar menegangkan. Kita harus membasmi oligarki agar bumi itu tidak tercemar, agar bumi itu bersih dari polusi udara, dari deforestasi, dari hal-hal yang mencemari bumi ini. Kalian apa yang membuat kalian semua oligarki itu bersih? Kami memang bukan siapa-siapa, tapi kami nggak bisa ditutup mata. Oligarki itu terserah kan, oligarki udah harus dihentikan. Ini bukan soal politik, tapi ini soal perubahan bumi yang udah sekarat. Baik, terima kasih Kak Denny. Itu apaan sih, Blur? Bisik banget. Iya, apaan ya? Orang-orang itu pada ngapain? Oh itu, biasanya kayak mungkin demo biasa, tapi ini kayak yang biasa demonya. Teriak-teriak ya? Iya, lu lihat gak? Yuk. Itu. Ini apaan sih, bisik-bisik? Ini ada apa? Mohon maaf Bapak dan Ibu, Anda kami tahan atas tuduhan penggelapan uang dan kerusakan lingkungan. Apa sih, emang ada buktinya? Mana buktinya? Bapak dan Ibu, ini adalah bukti-bukti yang telah kami kumpulkan. Yang palsu ya ini ya? Palsu ini. Apa ini? Maaf, jika Bapak Ibu tidak percaya, bisa bawa masalah ini ke persidangan. Bapak setuju? Siapa takut? Ayo. Que aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos para el agua para que viaje rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una vela. Sidang perkara nomor 123 garis miring PID titik B garis miring 2025 garis miring PN titik Jakarta dilanjutkan. Mohon terdakwa untuk dibawa masuk ke ruang sidang. Yang hadir di ruang sidang ini adalah mereka yang menuntut keadilan, bukan mereka yang menyembunyikan kesalahan di balik tumpukan uang dan jabatan. Halo, kenal? Pada saudara teman gua. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan hari ini? Ya, yang mulia, kami dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan sidang pada hari ini. Baik,
Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Mesin waktu ini telah diuji dan diverifikasi. Semua datanya cocok dengan apa yang ada saat ini. Saudari Aluna telah membawa bukti yang kuat, dokumen lingkungan, foto satelit, dan kesaksian warga yang tanahnya diracuni, airnya tercemar, hutannya ditebang. Tapi hari ini, mereka yang duduk di kursi kekuasaan memilih bungkam atau lebih tepatnya berbohong. Setelah mendengar semua kesaksian dan bukti yang sangat kuat, pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup untuk para terdakwa serta denda sebesar 500 juta rupiah untuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dengan ini sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita semua menyaksikan sebuah sejarah. Anak-anak muda bangsa ini tidak hanya bermimpi tentang perubahan, tapi mereka mewujudkannya. Dengan mesin waktu ciptaannya, Aluna beserta kawan-kawannya berhasil membuka mata kita semua tentang asal-usul kerusakan lingkungan yang selama ini ditutupi. Tapi bukan hanya itu. Bersama teman-temannya, dia mengunggah semangat rakyat Indonesia untuk bertindak. Tak ada murid hebat tanpa guru yang luar biasa. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi Prof. Ratna yang telah membimbing generasi unggul, maka dengan itu negara memberikan penghargaan kehormatan senilai 500 juta rupiah. Bagi seorang pendidik adalah melihat murid-muridnya tumbuh melewati dirinya. Bagi saya sebagai seorang pendidik, tugas saya sederhana, yaitu untuk menjaga nyala semangat mereka agar tak padam. Dan hari ini, nyala itu telah menjadi cahaya. Terima kasih. Atas nama negara dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyerahkan beasiswa senilai 1 miliar rupiah beserta kuliah S3 dimanapun yang kalian inginkan. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Presiden dan untuk semua yang sudah mengizinkan kami untuk berbicara di kesempatan kali ini. Saya tidak menyangka perjuangan kami bisa sampai di sini. Saya ingin semoga bumi ini tetap hidup untuk anak dan cucu kita di masa depan. Saya juga awalnya skeptis, tapi pada akhirnya saya sadar bahwa satu langkah kecil bisa merubah banyak hal.
Untuk mahasiswa yang di luar sana, jangan takut untuk bermimpi besar karena ilmu itu memiliki kekuatan jika kita tahu cara menggunakannya. Hidup mahasiswa! Hidup! Selamat pagi pemirsa, kita awali kabar inspiratif hari ini dari dunia pendidikan dan lingkungan. Sebuah pencapaian luar biasa datang dari 3 mahasiswa Indonesia yang berhasil membuat terobosan ilmiah yang menghebohkan dunia. Di bawah bimbingan seorang profesor, ketiga mahasiswa ini berhasil membuktikan secara ilmiah kerusakan lingkungan yang selama ini diduga kuat disebabkan oleh kekuatan oligarki industri. Yang membuat penemuan ini semakin luar biasa adalah metode yang mereka gunakan, sebuah mesin waktu prototipe hasil kolaborasi riset selama bertahun-tahun. Dengan mesin waktu ini, mereka menyaksikan secara langsung peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah kerusakan alam, termasuk penebangan liar, pencemaran sungai, hingga eksploitasi tambang yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok berkepentingan. Atas keberanian dan kontribusi ilmiah mereka, Presiden Republik Indonesia secara resmi menganugerahkan beasiswa senilai 1 miliar rupiah kepada ketiga mahasiswa tersebut, sementara sang profesor pembimbing mendapatkan penghormatan akademis dan penghargaan khusus sebesar 500 juta rupiah sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam membina generasi muda. Penemuan ini menjadi bukti bahwa dengan semangat kolaborasi, ilmu pengetahuan, dan keberanian, generasi muda mampu mengungkapkan kebenaran dan membawa harapan baru bagi masa depan bumi kita. Mari kita dukung terus inovasi anak bangsa demi Indonesia yang lebih maju dan adil. Inovasi untuk bumi, inspiratif dari generasi muda. Janji yang membakar bumi. Mereka datang membawa kata manis. Kalian akan untung, katanya. Dan benar, kami sempat merasa kaya, tapi hanya sebentar. Karena untung itu ternyata berbalik menjadi luka. Mereka menjanjikan surga, padahal itu adalah gerbang menuju neraka. Hutan yang kami jaga sejak nenek moyang ditukar dengan angka di kertas dan deretan pohon asing yang tak menyimpan air, tak memanggil hujan. Pohon-pohon sejati ditebang, diganti sawit yang tak mengerti makna teduh. Sama-sama hijau, tapi tak sama dalam cinta pada tanah ini. Ketika banjir datang, mereka yang dulu bersuara kini diam, menghilang di balik jas, bersembunyi di balik meja dan perjanjian. Ini takdir semesta, kata mereka. Padahal bukan semesta yang bersalah, tapi tanganmu sendiri yang menulis ulang nasib bumi menjadi bencana. Perubahan iklim bukan kutukan, tapi cermin dari keserakahan manusia yang kini menelan dirinya sendiri.